Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan talim kita menyambung bab kemarin, bab 2 ya. Ada 2 part kita tamatkan. Hadirul qalbi wal khusyuk. Hadir hati itulah khusyuk. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadatain, talqin, zikir, wirid, tentu ditujukan hanya kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah isbat la ilaha illallah 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 la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bidnillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulisan qadir takli hajatina. Bapak Abahi Nur Muhammadin khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalimatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abula ka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrat, Allahumma ya mujibal da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal hudatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa datang ke tempat ini untuk berthalibul ilmi. Hari ini tajuk yang akan Anung bahas Al-Fakir ini, yang bodoh ini kita bahas kembali. Hadirul qalbi wal khusyuk ini penting ya, yang di terakhir ini. Hadir hati itulah khusyuk. Bab 2 kita pahami dulu di part 1. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita merasa gelisah tanpa sebab? Mungkin pernah.
nggak ada badai atau nggak enak ya gitu. Atau tiba-tiba mendapat dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, nggak ada niat, tapi ada dorongan hati. Itu sebenarnya suara hati. Tahukah kita bahwa di dalam diri kita ada titik kecil ya, nuktah tun, ya, yang menjadi sumber petunjuk dari Allah di sana letaknya, di kolbu, di hati, ya. Titik itu adalah kolbu. Itu kolbu. Kalau yang dagingnya itu jantung. Itu jarang terlihat, kadang-kala tertutupi, kadang-kala ada, kadang-kala nggak bisa dilihat. Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang oleh para ulama disebut suara Allah. Dalam titik itu. Bukan Allah, itu kecil ya. Begitu halusnya. Guna membimbing manusia, itu yang disebut sumber ilham. Sumber ilham. Ya. Ini dari mana ada dalilnya Pak? Kita sandari ya, bukan kata andong tuh. Titik itu tuh ada di setiap seluruh manusia. Maka manusia itu gerijanya baik, ada kata-kata Allah. Cuman kita sering tidak bisa menangkapnya. Ya, ini memerlukan akhlak kesucian hati sebetulnya, dan harus dilatih untuk bisa menangkap suara hati itu. Bahasa mudahnya gitu. Allah berfirman di Quran surat Al-A'raf 172, kita dasari dulu. Iqra Iwan. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengingatkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Jadi di hati kita itu Allah menyebut nih ada masalah, aku menolongnya, ya. Bukankah aku Tuhanmu? Letaknya di sulbi tadi itu ya, di nuktah tadi itu. Gitu bahasanya Pak. Ya. Jadi banyak orang tidak menyandarkan ke sana. Ya. Jadi ayat tadi itu menunjukkan bahwa sejak dalam rahim manusia sudah mengenal Allah, ada di kolbu. Ya, udah kenal Allah dan mengakui ketauhidan Allah, keesaan lah. Kesaksian ini nggak hilang sampai mati, ya, nggak akan hilang. So kafir orang mengakui Allah ada, cuman ya ego saja yang sering menutupi. Terus tersimpan dalam kalbu manusia sebagai petunjuk fitrah, di situ sumbernya. Makanya pentingnya mengkaji tauhid, pentingnya bersih hati supaya Allah memberi petunjuk dari yang satu tadi. Ya. Jadi yang namanya qalbu
Itu pusat kebaikan manusia sebetulnya di situ. Ya. Jika kolbu bersih, ada kajian yang namanya tazkiyatun nafs ya. Ya. Kalau secara zahir itu puasa lah. Puasa tinggi ya, bukan puasa menahan nafsu. Gunanya menahan nafsu itu untuk membersihkan kolbu tadi ya. Jadi jika kolbu antum bersih, kolbun salim lah kalau Quran menyebut gitu. Insya Allah bisa terhubung dengan Allah, otomatis untuk akan diberi petunjuk tanpa disadarinya. Maka seluruh amal perbuatan kita pun akan baik, insya Allah. Imam Al-Ghazali, ini pentingnya hidup ini ngurus hati, ngurus kolbu itu penting. Jangan dimenet, diurus. Ya. Kolbu itu garijanya baik. Jadi yang memenet itu maksudnya memenet bukan di situ, memenet nafsu supaya jangan masuk ke kolbu gitu. Ya. Pernah mengatakan Imam Al-Ghazali ini Hujatul Islam bahwa dalam jantung manusia terdapat titik kecil disebut nuqtatun yang menjadi pusat petunjuk ilahi. Ingat di situ ada petunjuk ilahi. Ya. Penelitian ilmiah modern membuktikan bahwa ada sekitar 40.000 neuron di jantung yang berhubung langsung dengan otak. Nah, jantung berhubung dengan otak. Jadi sumber pengetahuan itu di sini, ya, kecerdasan. Bukan di sini, Pak. Ini proses. Ya. Kalau ini bersih, ini juga bersih. Ya. Ini berarti jantung bukan sekedar organ memompa darah aja, bukan. Ada yang lebih tinggi dari itu, memiliki kecerdasan sendiri di kolbu itu. Ya. Nah, ya, yang bisa menerima ilham dari petunjuk Allah tadi, dasarnya Quran tadi tuh, dari rahim aja diberi petunjuk tuh. Ya. Petunjuk itu natural. Jadi ketika manusia berdoa, itu kalau merasakan ketenangan, insya Allah ya, biasanya mendapatkan firasat baik. Kalau masih gelisah itu tertutup, kotor tuh. Jadi kita mesti koreksi dulu, istighfar dulu, ya wudu dulu. Jadi itulah salah satu bentuk komunikasi Allah. Allah masih komunikasi melalui sumber tadi, atribut kita itu, melalui kolbu tadi, hati tadi bahasanya. Ya. Namun kolbu ini bisa tertutup, ingat tuh. Kira-kira kolbu itu tertutup oleh apa? Dosa lah dan maksiat kan gitu ya. Nah, jadi ketika manusia semakin jauh dari Allah, titik kolbu ini semakin gelap, redup. Itu ada di Ihya Ulumuddin tuh. Oh ya. Hingga akhirnya tidak lagi mampu mendengar bisikan kebaikan, bisikan ilham, petunjuk, nggak mampu lagi karena tertutup oleh dosa. Jadi agar kolbu tetap menyala, bersih, nah, bisa menangkap petunjuk Allah, tidak terdengar oleh telinga, bukan kapasitasnya, karena nggak ada saraf ke telinga tuh. Ya, telinga bukan di situ, telinga dari luar tuh. Kita harus satu, memperbanyak zikir dan doa. Berdoa aja kita bermohon harus minta tolong pada Allah. Ya, jangan perewel dulu minta tolong, bersihkan kolbu. Ya. Karenanya Rasulullah bersabda begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi qalbi insana syada'an wa inna tanzifahu yakunu bi ikhtiyari min zikrillah. Sesungguhnya dalam hati manusia terdapat karat kotoran. Dan cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Tadi kalau datang kemari kan diawali membersihkan kolbu dulu. Karena nggak mungkin kita baca firman Allah itu sampai kalau kita nggak bersih. Jadi nggak mutlak wudu saja. Ya, istighfar, thayyibah, talqin zikir, gitu. Apa aja lah. Ya. Hadis riwayat Baihaqi itu. Ingat, dalam hati manusia terdapat karat, ada kotoran. Jadi yang kotor bukan badan aja, Pak. Ya, betul ya? Jadi yang tertinggi dalam metode tarekat adalah di samping istighfar secara syariat, kita membersihkannya dengan
la ilaha illallah. Itu khusus kolbu. Kalau istighfar itu sebetulnya untuk dosa yang sudah dilakukan, Pak. Kalau ini kan karatnya macam-macam, Pak, di kolbu itu. Ya, banyak faktor, Pak. Jadi ada syarat toharo tinggi ya, bukan istighfar toharo tinggi itu. Toharo tinggi adalah nafi isbat. Ya. Itu jauhilah dosa karena itu krusial. Yang kedua tuh, yang pertama perbanyak zikir untuk membersihkan kolbu supaya suara Allah itu terdengar di kolbu kita, nggak terdengar oleh telinga. Ingat tuh. Yang kedua, jauhi maksiat. Karena apa? Dosa itu kan penyebab utama kerasnya hati. Ada sabdanya tuh. Hati manusia itu bisa keras karena dosa itu aja. Ya. Rasulullah bersabda sahih nih. Ida adnabal adu dan ban nakatat noktatan sauda api qalbihi fa inna tabang tahara qalbahu. Jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan muncul titik hitam di kolbunya, di hatinya. Masuk titik itu, menutup yang disebut titik dari Allah untuk berbicara tertutup tuh. Nggak tahu tahtun tadi. Jika ia bertobat, maka hatinya akan bersih kembali. Hadis riwayat Ahmad. Ya, nah itu dia. Yang ketiga, ya, agar kolbu tetap bisa mendengar suara Allah, agar hati kita peka dengan ilham. Yang ketiga, sering baca Quran. Ya, coba perhatikan Pak. Kita datang kemari, banyak zikir, ada doa, ya. Nggak mungkin kita di sini berbuat maksiat kan? Ya. Yang kedua, ada baca Quran kan? Kalau majelis itu nggak ada yang tiga itu berarti majelis itu nggak usah dikunjungi, Pak. Ya, itu wajib. Amalan bertolebul ilmi. Banyak zikir, doa, awali. Jauhi maksiat, apalagi bermajelis nggak boleh ada marahan, ya, nggak boleh ada sakit hati, ya, nggak boleh itu Pak, bermajelis taklim. Yang ketiga, baca Quran, ya. Jadi agar suara hati antum itu terdengar suara Allah, banyak baca Quran. Baca Quran kalau sendiri kan males Pak. Kalau bermajelis kan ada adab, ya. Dasarnya ini kata Allah, dalilnya Allah berfirman di Arad 28, baca Iwan. Membersihkan kolbu, mendengar suara Allah, salah satu perbanyak baca Al-Quran. Gitu. Makanya kalau sholat kita kacau, nggak pernah ada titik ilham yang menunjuki kita. Nah itu dia. Yaitu orang-orang yang Arad 28 alladzina amanu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi baca Quran itu untuk mengingat Allah. Jadi kalau ditanya zikir tertinggi ya baca Quran. Supaya bisa mengingat Allah secara umum awam. Kalau nggak ada penunjuk misalnya bertorekot. Bertorekot itu nggak wajib Pak. Tapi anjuran. Karena kalau baca Quran itu udah bertorekot. Supaya kita bisa ingat Allah. Nggak mungkin lah kita baca Quran nggak ingat Allah kan. Ya kan? Betul kan? Nah, karena firman Allah tuh. Itu dasar kita kaji. Pentingnya kita mendengar suara Allah supaya hidup kita aman.
Ewanandung ya ma'a rahimakumullah. Coba kita belajar merenung. Ini bukan muhasabah. Coba kita merenung. Apakah hati kolbu kita masih peka terhadap suara Allah? Ya. Nah, coba merenung dulu. Apakah kita masih bisa merasakan bisikan kebaikan di dalam diri kita? Itu suara Allah. Apakah banyak kita dendam? Apakah kita banyak kita kesal? Itu bukan bisikan Allah. Jadi kalau kita merenung, orang yang hilang rasa kesal, susah hidup, dan bisikan itu hanya nggak enak ya kalau kita nggak melakukan kebaikan. Itu suara Allah. Itu aja kita renungannya. Tanda hati antum bersih. Ya. Quran menyebutnya qalbun salim. Kita jangan susah-susah ngajinya nih. Jika kita tidak bisa merasakan bisikan kebaikan dalam diri kita, jika tidak, mungkin sudah saatnya kita mendekatkan bertolebul ilmi kembali kepada Allah, gitu kan? Hudur. Bersihkan kembali kalbu kita. Kalau sendiri, mungkin metodenya susah Pak. Mana dulu nih, ya? Dengan tobat atau dengan zikir atau dengan amal saleh. Makanya di ajaran majelis taklim yang mengandung bukan majelis lainnya, majelis zikir itu utamanya zikir dulu Pak. Karena zikir itu sambil membersihkan mengisi kembali. Setelah dibersihkan ibarat bak dikuras diisi kembali. Itu majelis zikir. Baru diisi itu panjang dengan wirid, dengan ceramah, ya. Nah itu dia. Insya Allah antum bisa beramal soleh. Amal soleh itu kaitannya sudah hukum sosial. Kan gitu aja. Merenung dulu. Adon kebatanya. Nah, ya. Nah sekarang kita dalami Pak, pelan-pelan aja Pak ya, interaksi aja. Nah, karena ini agak susah Pak. Membedahnya nanti kolbu itu ke perkara ruh. Nah, ke perkaranya ruh loh Pak. Ruh itu di Quran bukan nggak boleh diketahui, tapi sedikit. Insya Allah agak banyak dikit lah ya. Ya. Di mana letaknya? Ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa sebenarnya kolbu? Ya. Kalau ada yang tanya apa sih sebenarnya kolbu itu? Banyak orang memahami kolbu itu kan hati. Segumpal daging dalam diri manusia. Kan gitu. Hati segumpal daging dalam diri manusia. Pemahaman begitu nggak salah Pak, tapi cetek. Karena didasarkan pada sabda Rasulullah. Pemahaman tadi benar. Segumpal daging, ya kan gitu ya. Jadi seperti fisik, ya kan? Seperti johir tuh. Padahal kolbu itu nggak johir. Ya. Latif Pak, halus sekali, tersembunyi. Ya. Jadi penting pahami kolbu nih. Jadi gini, ngaji sekarang ini supaya bisa khusyuk, perbanyak ngurus hati. Ngurus hati Pak, rawat hati, jangan dimenet Pak. Hati itu aras Allah Pak, ya. Kurang tepat bahasanya. Yang memenet itu nafs, yang mengkontaminasi kolbu. Kan manajemen kolbu itu kurang tepat kalau diandalkan. Tapi untuk awam boleh lah, ya. Nah, untuk awam boleh lah, karena ilham itu nggak mungkin salah. Bahkan itu petunjuk mutlak bener. Dimenet gimana Pak? Bener nggak? Ya. Nah, ini penting ya. Jadi apa sih sebenarnya kolbu?
Orang awam menyebutnya segumpal apa? Daging. Iya lumudin gitu. Nanti sebutannya jantung lagi. Nah, nggak salah tuh, karena ada dasarnya nih. Sabda Rasulullah, walam anna fil jasati mudghatan. Segumpal daging tuh. Mudghatan tuh segumpal daging. Ida soluhal jasadu kuluhu wa ida fasadal jasadu kuluhu. Walam anna hal qalbu. Jadi ketahuilah, kata Nabi, hadis ini sahih, bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Rasulullah pada zaman itu berkata begitu kepada orang yang jahil, Pak. Orang-orang musyrik yang sering mengandalkan logika. Mana buktinya? Tuhan itu gimana? Mana hati itu? Di mana letaknya? Ada segumpal daging, kan jahil tuh. Tidak. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah qalbu. Nah, orang menganggap qalbu ini hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti pemaknaan Rasul ini nggak salah. Tapi disandarkan, ya jangan menyandarkan ke orang yang sudah S2 di UIN. Wah, ini balik lagi ke biasa. Bukan segumpal daging mudghah begitu, bukan. Ya. Namun pemahaman ini pemahaman yang sangat mendasar sekali orang awam. Hadis tadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang pada waktu itu masih kental dengan kejahiliahan dan tidak mau menerima sesuatu yang sulit dipahami oleh akal. Masyarakat Quraisy. Kalau nggak paham akal dia nggak percaya, minta bukti. Ya, minta bukti Pak. Adapun maksudnya agar umatnya mudah mengerti ngomong kayak gini Nabi nih dan tidak timbul banyak pertanyaan. Ya, supaya jangan timbul banyak pertanyaan. Nah, ya. Dan tidak timbul pula menjadikan kembali ke musyrik dan kufur, karena orang Quraisy jahiliyah dulu kalau nggak ada bukti balik lagi dia kufur. Ada makan perlu kepeng, ini kan gitu ya. Ya, karenanya, yang duduk ini pernah diajarin nih, pernah mengkaji, ada kitabnya. Menurut penjelasan Kiai Haji Zainul Abidin Bajul Asyaf, pemimpin Pondok Pesantren Al-Ziniyah Nagrok Sukabumi, beliau adalah wakil talqin Aba Anum Syaibul Wafat Tajul Lurapan Suralaya Tasikmalaya dan juga guru yang duduk ini. Ya, itu dia. Guru untuk wilayah ruhani syariat tasawuf tuh dia. Nah, itu dia fotonya. Dia pernah duduk sini, ini dia nih fotonya. Duduk sini. Itu wakil talqin. Masih ada jalan famili dari pihak bapak. Ya. Jadi nasabnya jelas. Dan beliau belajar tahunan oleh Abah Anom. Masih juga tertarik nasab. Ya. Dan dia pernah ngaji di sini, duduk di sini, dialah yang menentukan untuk membuat majelis taklim. Dan beberapa kali jemaah kita lama pernah berkunjung ke beliau. Sampai wafatnya beliau. Ya. Beliau sudah wafat. Nggak lama setelah Abah Anom meninggal. Ya. Memang kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai. Nah, beliau wakil talqin. Maka saya sebagai muridnya juga, sebagai keponakan juga, tidak berani menyebut sebagai wakil talqin dari Abah Anom. Karena wakil talqin ini kepada beliau. Ya. Jadi kita wakil talqin. Gitu aja lah ya. Ya, namanya ya. Nah, insya Allah sama. Ajarannya sama Pak. Ya. Nanti bedah jadi gini. Ya. Jadi bahasa yang digunakan oleh Rasulullah kita nukil dari beliau dulu ya. Ya. Hadis tadi itu riwayat Bukhari Muslim tadi perkara segumpal daging tadi itu
disebut merupakan kepiawaian komunikasi Nabi pada masa itu. Paham ya? Nah, yang dimaksud oleh beliau bukanlah hati yang berbentuk segumpal darah atau daging itu. Oleh Nabi bukan itu. Akan tetapi tempat atau mahalnya. Mahal itu sebagai tempat ampalos, titik yang berada tepat di bagian tersebut, wadahnya. Qalbu adalah sebuah latifah. Latifah itu artinya titik. Ada di Quran tuh. Ya. Qalbu latifah atau disebut bahasa mudanya gini nih. Sensor dimensi ketuhanan. Sensor dimensi. Orang yang kurang talqinnya tidak akan terasa itu rasa qalbu itu berzikir. Apalagi sampai dia menunjuki sesuatu. Ilham itu. Ya. Di Qadariyah Naqsabandiyah itu dikejar Pak sampai peka petunjuk ilham tadi. Ya. Dan perlu tahunan. Ya, bukan mengkaji yang sifatnya syariat lahiriah, tapi bahasa ruhani. Ya. Bapak-bapak itu diajarin sampai situ loh. Ya. Latifah itu gimana supaya bisa terdengar suara dalam konsep ruhani, tidak oleh telinga. Itulah suara ilahiyah, bisa dikatakan demikian. Dia tidak mempunyai bentuk fisik, ya, sebagaimana yang dipahami sebagian kita. Al-Ghazali itu hampir mengikuti ini, hampir berbentuk fisik. Ya. Untuk membuktikan bahwa qalbu bukan daging segumpal di hati tadi, tapi berupa rohani, kita bisa melihat begini. Seekor ayam Pak, atau seekor kambing, kita dabih, kita potong, kemudian kita bedah paruitnya. Ya. Maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut daging hati. Ya nak, rabu, kan macam-macam tuh. Tapi pernah enggak setelah kita cari kemudian kita temukan di dalam perut hewan tadi atau ayam atau kambing yang sudah didabih tadi ada daging qalbu? Pernah? Ada perbedaan hati dan qalbu itu? Nggak pernah. Coba beli. Ambo beli daging qalbu, bingung udah nggak? Ah, bingung kan? Qalbu itu tidak terlihat Pak. Qalbu itu ruhani. Ya, hati-hati tuh. Ya. Kan nggak pernah tukang daging menyebut daging qalbu. Ya. Hati ada, ya kan? Nah, ada Pak. Di pasar orang jual daging qalbu, nggak ada ya. Kemudian kita pergi ke sebuah warung makan, umpamanya restoran Padang lah. Ya. Lalu bertanya, apakah di sana ada sop daging hati atau goreng daging hati? Maka pasti di salah satu warung makan tersebut ada disediakan menu makanan dengan lauk sop atau goreng daging hati. Ada. Randang hati ada kan? Gulai hati ada, pasti ada. Tapi coba kita tanyakan, apakah ada sop atau goreng daging qalbu? Paling jadi hati juga. Awam menganggap hati juga qalbu sama, padahal tidak. Bahkan lebih besar dari dalam semesta tuh. Sampai aras Allah tinggal di sana. Begitu ruhaninya. Ya. Maka jawabannya pasti tidak ada. Karena qalbu tidak diperjualbelikan Pak. Qalbu nggak ada diperjualbelikan, ya. Dan bukan untuk dimakan. Nan dimakan itu nan berbentuk johir. Dan bukan pula berbentuk segumpal daging. Daging hati yang berbentuk segumpal daging itu dalam bahasa Arab disebut apa coba? Orang Arab tanya. Daging hati, orang Arab menyebutnya khabit. Enggak qalbu, khabit.
Bali kobit diagi tuh hati tuh. Bali kolbu anu kaja aja pisau ini antum tuh. Itu tempat Allah. Tahu ya? Enggak gitu. Nah, itu mesti dipahami. Bukan kolbu. Jadi hati bukan kolbu. Adapun kolbu menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya, bacalah ruh. Ruh tuh. Nah, kan bingung tuh. Juga akal, juga nafs. Lihat di Quran. Nah, itu perlu kita pahami. Kita bahas satu persatu ya. Ya. Tidak disamakan. Apa itu ruh? Kolbu juga. Nafs juga. Nah, nih. Langsung ke firman Allah kalau ruh nih. Nggak bisa lu ngada-ngada. Ya. Al-Isra 85 Iqra ikhwan. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Pertanyaannya, boleh nggak mempelajari ruh? Ada di yang terakhir tuh. Tidakkah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit? Boleh. Tapi sering nggak sampai. Tahu nggak? Hakikatnya nggak tahu. Tapi bukan nggak boleh mempelajari ruh. Ada yang alergi loh Pak. Pas berbicara ruh nggak mau. Ada ulama tuh. Anu bedah bisa-bisa. Tapi sedikit itu. Itu sedikit. Padahal kalau dikitabin Pak, penuh di ruangan ini Pak. Yang sedikit tuh. Gitu susahnya ngaji ruh. Ya. Pertanyaannya ngaji ruh boleh? Boleh. Karena ada ditunjukkan oleh Allah. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kan boleh? Boleh nggak? Boleh. Kecuali ada larangan kan? Nah kita bedahnya ini kemana larinya Pak? Jangan kitab yang lain Pak. Nah, pertanyaannya, kalau udah mengkaji ruh harus kemana nih Pak? Iyalumuddin salah. Jangan. Al-Hikam salah. Itu kearifan. Sirul Asror. Nah, kitabnya Sirul Asror. Karangannya saya Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dia. Wali Kutub Pak. Penggawanya wali. Maka kajinya ke usul ruh. Namanya apa kitabnya? Sirul Asror. Nah pertanyaannya udah ngelotok Sirul Asror, orang tasawuf. Baik. Kalah Hikam tuh. Kalau Hikam diperhatikan kearifan Pak. Kita bahas Sirul Asror. Bahas ya. Ada yang tersembunyi loh Sirul Asror. Kalangan siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini yang kita bahas. Supaya antum bisa kusuk. Supaya bisa hadir hati. Kitabnya apa Pak? Sirul Asror. Sir itu rahasia. Rahasia yang sangat rahasia. Ada kitabnya. Nah, jelas baca Sirul Asror itu nggak sembarangan. Adab mesti tinggi Pak. Al-Hikam aja adab mesti tinggi, kalau enggak blank. Ini dikemukakan sebagai berikut, langsung donokil dari abadnya. Ya.
Kepaham nih larinya nih. Ya. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah siapa? Adam. Usulnya maksudnya bukan. Adam itu bapak jasad. Usul kehidupannya bukan Adam. Ruh Nabi Muhammad. Maka Adam pas sudah dikasih ruh Nabi Muhammad bisa baca. Ya, di aras tuh. Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Kenapa kamu tahu Muhammad? Karena ada tulisan. Itulah Abaruhi. Maka kita doakan itu Abaruhi Nur Hakikat Muhammad. Fatihah kan. Karena itu ciptaan. Oh, jangan dimacam-macam dong. Tolong Pak, Bapak hidup itu karena ruh kan? Bukan karena Adam, bukan. Pertama kali ruh besar diciptakan itu adalah ruh hakikat Muhammad. Disebut Nur Hakikat Muhammad. Kirim Fatihah Pak. Ada di Quran itu. Baru tahu ya? Nah. Itu dulu. Nah. Pertama kali diciptakan Allah adalah ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya bapak ruh itu Ahmad yang pertama. Ahmad satu. Dari situ baru diciptakan yang lain. Duduk. Ciptakan kita nih. Pecah-pecah. Makanya disebut tanpa Ahmad nggak ada Muhammad. Nah, ya. Nah, ya, jadi gini. Ya. Alam semesta juga dari itu. Ini Allah firmankan melalui hadis qudsi. Laqad khaliqat ruhu Muhammadin min nur. Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Sumber ruh Muhammad dari cahaya Allah. Nur ruhi. Ya. Nah, itu dia tuh. Jadi ruh adalah hakikat Muhammad dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Kita kejar. Karena bersih dari segala kegelapan. Di badan kita ini nggak ada kegelapan, tapi kita yang menutup dengan dosa kegelapan. Makanya nggak ngerti bahwa kita tahu Tuhan itu ahad. Ada perjanjian alastu birabbikum. Tapi kita nggak ingat itu. Padahal di rahim udah dikasih itu. Maka Allah menciptakan, memang sengaja Allah ciptakan itu supaya kita mencari. Lalai dan lupa ada di kita. Natural Pak. Ya. Itu gue thalibul ilmi. Ya. Jadi sifatnya bersih dari kegelapan tuh. Nur hakikat Muhammad. Maka Nabi itu nggak bisa disebut bodoh Pak. Ummi itu merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Bodoh di depan Allah, bukan di depan umat. Ummi itu. Ya, pahami dulu Pak. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Karenanya Nabi bersabda, apa? Ini saya ya sabdanya ya. Anna minallah wa khuluqu minni. Aku dari Allah, ruhnya, dan makhluk lain dari aku. Itu makanya ada selawat. Nggak bisa langsung ngadep presiden bro, harus melalui ajudan bro. Doa nggak bisa langsung bro, harus pakai sholawat. Itu dia tuh. Ayo dijelasin gak ada ilmu tasawuf nih di luar. Nur hakikat Muhammad bid'ah katanya. Ngaco. Ngaji gimana nih? Pas menyebut Abaruhi, nama Ruhi, orang heboh selangit. Karena nggak kapasitasnya. Karena orang sekarang mengandalkan akal.
Ya, Anda bukan mendukung orang yang membaca masalah ruh hakikat Muhammad, enggak. Banyak ulama, banyak kitab, bacalah surah Asr. Ya. Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh-ruh dan alam semesta. Diciptakan di alam lahut. Nah, itu bahasa lahut. Lahut itu negeri asal. Negeri asal kita, lahut, alam laut itu negeri asal kita. 4.000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Ruh Muhammad dulu baru diciptakan alam lahut. Itu kita dari sana tuh diciptakan tuh, dari sumbernya. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang paling rendah. Bumi. Ya. Dimasukkan ke dalam makhluk yang terendah, jasad. Ya, kenapa kita disebut makhluk terendah jasad? Karena diciptakan dari Allah, dari bumi yang tersusun 4 unsur. Jasad itu, manusia itu kan tersusun dari 4 unsur. Johirnya apa itu unsurnya? Tanah, air, api, angin. Ada di kita nggak? Ada, Pak. Ada api, ada marah. Ada angin, tak kantui buktinya. Gitu ya. Ada air, banyak. Dari kimia syahadat tadi terbentuklah jange. Nggak mungkin medis bisa menciptakan kayak gitu, Pak. Kecuali Allah. Paham ya? Nah, itulah kimia syahadat namanya. Kitabnya tersendiri di Al-Ghazali itu. Ya. Tanah, air, api, dan angin. Itu letaknya paling rendah. Bumi. Setelah diwujudkan jasad, maka Allah menitipkan ruh. Dititipkan ruh, dimasukkan. Kalau kan, ditiupkan ke dalam jasad. Karena ini barang titipan dari Allah, ya, ke jasad tadi, yang paling rendah, pastinya Allah pasti akan mengambil kembali titipan itu. Benar nggak? Mati itu pasti. Kaya miskin jomblo belum pasti. Duduk. Yang pasti mati. Karena itu barang titipan Allah. Nah, itu ruh. Iya kan? Jadi ketahuilah ikhwan atau akhwat yang ada di langit, ya. Awat yang ada di luar, Pak. Ya. Memiliki perjanjian awal kita. Dari negeri asalnya lahut tadi. Dari awal lahut itu udah ada perjanjian awal. Jadi gini, Pak. Jasad itu kan di bumi, proses penciptaannya dari kahtun. Embrio. Bumi semuanya kan. Bapak makan, keluar mani, masuk. Jasad kan segumpal. Ya. Baru ditiupkan tuh setelah 40 hari oleh Allah ruh tuh, ya. Di situ ada perjanjian sebelum masuk tuh. Hati-hati pas umur 40 tuh. Perjanjian itu. Hati-hati, Pak. Banyak doa lah Pak kok. Kalau isbini awak amil, ya. Allah bertanya ke ruh tadi, bukan ke jasad. Jasad belum hidup. Setelah 40 hari masuk itu ditanya, alastu birabbikum. Apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna. Benar, engkau Tuhan. Kami saksi. Kata ruh. Ada semua. Berarti kita semua ini sudah mengakui Tuhan itu satu. Natural fitrahnya begitu. Nggak ada orang yang disebut nggak bertuhan. Sekapir-kapir orang, seateis orang, kalau ditanya mati itu yang pergi apa? Ruh, Pak. Tanyalah. Orang ateis nih nggak mau Tuhan, yang pergi apa? Mati. Ruh. Berarti dia. Lah, benar kan? Egonya aja. Karena itu nggak percaya, Pak. Tadi udah dibaca belum ya? Al-Araf belum ya? Baca Al-Araf 172 tuh. Baca lagi lah.
Baca lagi nggak apa-apa. Udah dibaca tadi sebetulnya. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini, keesaan Tuhan. Ini perkara medis, tapi ditambah dengan persaksian Allah memasukkan ruh kan. Nah, itu yang banyak kali terima oleh medis. Ya, nah ini yang kita bahas ya. Supaya lebih paham, berarti kan udah paham. Nah, kenapa kita mesti hadir hati ya? Karena esensi hati itu titik ampalos rohani ya. Ada kaitannya dengan ruh. Tapi sayang, ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lupa banyak. Sehingga mereka terlena. Akibat lupa, kita terlena, Pak. Betah tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh-ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, hakikatnya mereka tetap berada pada negeri asalnya. Akan kembali lagi, ruh kita kalau ditanya ingin cepat kembali Pak, ke lahut. Kalau ruh meninggalkan jasad kita jadi zombie, mayat. Betul kan? Jadi mayat. Ruh itu begitu, meninggalkan. Ruh itu ingin kembali ke lahut meskipun badannya di bumi. Tapi ingat, makanya ruh itu bapak-bapak bisa bolak-balik Pak. Sholat itu mirajul muminin Pak ya. Kekuatan ruh itu walaupun tidak ada, maka ada yang disebut kekuatan an-nafs. Prosesnya ada energi yang tertinggal ibarat charger ya, ngecas tuh enggak ya, gitu dah rasanya ya. Nah. Contohnya tidur Pak, adik mati kan, ruh kan digenggam Allah, tapi kita pasti bernapas kan. Nah, ada energi ruh tadi ya. Jadi ingat, walaupun badan antum di bumi, ruh bisa mondar-mandir ke lahut, karena roh itu rindu sekali ke sana ya. Sangat sedikit orang yang sadar berkeinginan pulang kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu Allah melimpahkan kenabian, diingatkan kepada ruh, usul daripada ruh, melimpahkan kenabian kepada ruh agung. Siapa itu? Muhammad SAW. Sebagai petunjuk jalan dari kesesatan mereka, Nabi mengajak agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah. Tetapi sebagian manusia yang biasa, ya, Nabi kan manusia juga, betul kan? Diciptakan manusia berjasad, memiliki keterbatasan berarti. Keterbatasan apa Nabi? Waktu. Terkurung dengan waktu di dunia ya, ada keterbatasan.
untuk menjalankan tugasnya nggak bisa sampai kiamat. Betul. Kan Nabi nggak bisa sampai jasad hidup sampai kiamat. Karena Nabi ada jasadnya, ada keterbatasan waktu. Betul kan? Maka dengan begitu solusinya apa? Kita kan nggak ada jasad Nabi. Nah, solusinya apa, Pak? Kemudian Allah mewariskan tugas kepada para ulama. Nah, itulah warasatul anbiya. Ya kita ini mau jadi pewaris Nabi, memang harus segitu. Karena Nabi terbatas. Karena ada jasad kan terbatas. Waktunya nggak bisa sampai kiamat. Maka kita penerusnya. Bukan kita Nabi. Ya, kita yang meneruskan risalahnya. Ya. Nah, ulama-ulama khususnya ulama tarekat, ulama yang soleh, ulama yang mendalami ruhani. Yang sudah syarat utamanya pewaris kenabian itu adalah suci kolbu. Suci kolbu. Karena kalau nggak suci kolbu, ruh tidak akan berfungsi, hanya untuk menggerakkan saja. Duduk gak? Tuh. Karenanya kalau bersih kolbu, maka ruh enak. Allah akan berikan basirah namanya. Apa itu basirah? Pandangan yang jelas kepada ruh, kepada ilham. Kuncinya apa, Pak? Qalbun salim. Qalbun salim prakteknya talqin zikir, bersih badan, wudu, talqin zikir, toharo. Sampai, Pak? Titik. Kenapa di sini? Karena fokusnya ada di modkoh, segumpal daging tadi, yang tidak terlihat oleh mata. Tapi titik letaknya ada, karena manusia memerlukan bukti. Ya, itu dia. Jadi dengan begitu, insya Allah kalau basirah itu ada karena bersihnya kolbu, pandangan basirah itu, paham, ngerti, peka terhadap bahasa isyarah, ilham. Siapa mereka? Mereka adalah pariwal, wali Allah. Bawahnya khalifah. Kita khalifah? Khalifah. Ya. Di bawah khalifah penenang kita, istri. Istri nggak bisa disebut wali, Pak. Wali perempuan, nah, kurang tepat. Ya, maka wali perempuan yang asli nggak nikah. Ya, itu. Ya. Para wali Allah itu ahlul basirah. Khalifah itu ahlul basirah. Mata hatinya tajam membaca ilham. Ya. Itu dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah, petunjuk dari Allah, apa yang mesti dilakukan dalam kehidupan dari pangkal ruhani tadi. Itulah part 1 dasar. Belum mau masuk ke inti ruh, letak-letaknya di badan kita.